Senang sekali bisa mengenal calon emiten begitu ya. Berarti sebuah perusahaan memang yang sudah berkecimpung lama dalam dunia industri khususnya di mining berarti ya, ada nikel dan juga batu bara. Komposisinya sejauh ini seperti apa Pak antara nikel dan batu baranya Pak? 60-40, 60 nikel, 40 batu bara. Oke, 60 nikel, 40 berarti batu bara begitu ya. Berarti dominasinya lebih ke banyak ke nikel ya. Udah berapa tahun nih Pak running perusahaannya Pak sebelum akhirnya memutuskan untuk IPO? Ini perusahaan sudah lebih dari 3 tahun ya. 4 tahun setengah ya, hampir 5 tahun. Dan kami dari awal berbagi tugas dengan holding kami. Holding kami adalah Sumber Global Energi atau tickernya SGR. Trading batu bara juga tapi untuk ekspor. Sedangkan SMGA fokus untuk local market. Oh, oke. Kemudian kita menambahkan beberapa komoditas lain, dalam hal ini adalah mineral, batu nikel, terus silika, and the development adalah limestone atau gamping. Menambahkan komoditas lain tuh dalam pengertian memang karena ada pasar yang mau diincar, atau karena memang permintaan begitu yang memang lebih mendominasi terhadap SMGA ini untuk juga menyediakan beberapa mineral lain? Jadi demand untuk limestone atau gamping itu kurang lebih 1/3 dari nikel. Ya. Dan kebetulan tambang yang kita akuisisi waktu itu berada di hutan smelter. Jadi tetangga kanan kiri kita itu smelter semua. Jadi saya lihat oh ini adalah opportunity yang baik. Sehingga kita putuskan untuk masuk di tambang tersebut, kita develop untuk kita supply ke smelter-smelter di tetangga kita. Nah, kalau ditanya berarti di kawasan mana nih Pak? Di kawasan Morowali Utara. Di Morowali Utara, oke. Berarti ada berapa smelter yang kemudian cukup banyak sekali di Morowali begitu ya, tapi cukup demand-nya cukup besar terhadap ketersediaan bahan baku dari SMGA ini berapa banyak smelter? Lebih dari 5 smelter. Oh, oke. Dan smelter ini bukan hanya punya 1-2 kiln, tapi mereka memiliki multiple kiln, ada yang sampai 36 kiln dan seterusnya. Jadi demand-nya unlimited di sana. Demand-nya unlimited ya. Nah selama ini begitu ya, selama kita belum berbicara mengenai plan to IPO-nya, tapi selama ini seperti apa sih SMGA kemudian menjawab kondisi keadaan apalagi demand yang terjadi begitu ya terhadap nikel, kemudian fluktuasi juga yang terjadi di batu bara yang up and down, harganya juga kembali lagi begitu ya, entah disebutnya normalisasi atau apa begitu ya, harga batu bara yang sempat menjulang tinggi seperti durian runtuh gitu ya. Seperti apa Pak selama ini perusahaan running dan melihat ya commodity price yang memang setiap hari pasti terus berubah? Ya, jadi ada sekali lagi gini, untuk batu bara misalkan, batu bara itu ada 2, pasar lokal dan pasar internasional. Pasar lokal itu ada beberapa kategori, salah satunya kalau kita jual ke PLN, harga udah di-fix sama pemerintah, HBA 70. Artinya harga paling tinggi untuk GAR 6.300 $70. Nggak peduli mau berapapun harga komoditasnya, yes. Di dunia seperti apa, udah $70 untuk harga GAR 6.300. Kemudian untuk yang industri di luar PLN tuh HBA 90. Udah fix. Terus kemudian yang ketiga smelter. Nah smelter itu mengikuti Indonesian Coal Index, which is global price. Indonesian Coal Index lebih tinggi dari HBA 70, lebih tinggi dari HBA 90. Jadi kalau kita bisa jual ke smelter, itu ikut global price. Yang untuk kondisi lokal sebetulnya itu sudah lebih tinggi dari harga lokal rata-rata. Jadi ya kami tidak ada keberatan apapun terhadap fluktuasi itu. Kecuali kalau kita harus bersaing dengan pasar global dan seterusnya. No, it's okay. ICI selalu lebih tinggi dari HBA 70 dan HBA 90. So kondisi apapun kita tetap profit di situ. Oh oke. Tetap ada keuntungan, tetap ada margin profit begitu ya. Oke, kalau kita coba lihat dari perjalanannya selama ini begitu ya, 4 tahun berjalan ini seperti apa kinerja dari perusahaan yang tertampil mungkin ya dari sisi growth, kemudian dari sisi achieving target gitu ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk oke deh kita bisa go public nih. Ya jadi yang pertama pada saat kita establish ini adalah untuk mengantisipasi lokal market untuk batu bara. Kemudian tahun 2021 kita coba untuk mulai venture di nikel. 2022 lebih aktif lagi, 2023, dan kita semakin yakin bahwa nikel ini hampir sama dengan batu bara, kita tidak ekspor, kita jual ke
local buyers, smelter-smelter di sini yang harganya juga udah diatur oleh government. Jadi kami tidak ada keberatan apapun, tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita lakukan trading dan kita membangun hubungan baik dengan smelter-smelter di Indonesia sehingga kita dapat semacam alokasi untuk menjual kepada mereka dan kita selalu perform. Dan kita yakin bahwa kita lebih baik kita IPO, kita yakinkan pasar bahwa kita mampu untuk terus-menerus berprestasi, kita supply good quality products at good price, good price according to the government price kan. Terus kita tidak pernah di-reject, kita hal-hal seperti itu. Oke, dari sisi produksi sendiri serapan dari tadi ya, kalau misalnya dikatakan ada beberapa smelter begitu ya, dari sisi produksi secara keseluruhan 100% milik SMGA, berapa persen yang kemudian terserap di pasar domestik khususnya mungkin untuk nikel di smelter-smelter dan juga produksi di batu baranya sendiri Pak Julius? Ya, kalau nikel kita produksi sebulan sekitar 100.000 ton. Tahun ini kita berharap bisa 200.000 ton. Berarti sekitar 12 ribuan setahun begitu ya? Iya. Dan 24.000 bisa 24.000 tahun ini. Begitu. No, lebih Bu. Kalau 100.000 itu 1.200.000 ton. Oh, 1.200.000 ya. Kalau 200.000 ya 2,4 juta. 2,4 juta betul. Yes. Harga rata-rata sekitar $40. Jadi sekitar 80 juta ya, kurang lebih ya. Quite sizable business. Dan nantinya kita harapkan apabila ini sudah continuous kita bisa bangun smelter sendiri. Oke, itu plannya ya. Yes. Plan 2026 berarti sekitar kurang lebih 3 tahun ya, plan 3 tahunan berarti setelah IPO ini adalah memiliki smelter sendiri gitu ya. Nah kalau tadi ini kan market yang ada di domestik artinya adalah smelter-smelter di kawasan Morowali begitu, di daerah lain apakah ada kemudian ada untuk di Bantaeng di Sulawesi Selatan. Oke, di Bantaeng Sulawesi Selatan dan di pasar luar seperti ada, kan semuanya lokal domestik. Kan? Oke, kalau berarti hanya di Morowali dan juga di Bantaeng ya? Ada di Konawe juga. Oh, jadi tersebar ya di mana-mana ya? We have more than 6 smelters as customers. Oke, 6 smelter as a customer gitu ya. Ini bisa dibayangkan ya, berarti mungkin pemirsa sudah mulai bisa mengenal kurang lebih SMGA seperti apa. Dan plan yang memang kemudian dipikirkan sampai akhirnya mau IPO. Kenapa gitu ya? Selalu pertanyaan adalah kenapa kok pengen jadi go public? Padahal kan selama ini jalanin bisnis juga udah sangat very well gitu ya. Runningnya juga sudah bagus sekali. Kenapa? Karena kita punya bigger dreams which is owning our own smelter. So we build smelters not from the sky, not from nothing. Kita build from experience and credibilities. Jadi kita harus mampu untuk supply orang lain dulu sustainably, then we do it for ourselves. Itu jadi yang jadi pemikiran kami adalah bahwa bisnis ini harus terus berkembang dari hanya pedagang kemudian kita punya pabrik sendiri kan gitu kan. Dan kita mungkin punya lebih dari 1 pabrik dan seterusnya. That's the business. So ya kita sudah memulai sebagai pedagang, kita melihat bahwa omset kita tambah, kita grow significantly dan we believe bahwa kita menjalin kerjasama dengan pemilik-pemilik tambang. Kita berpartner, berkontribusi terhadap produksi, kita deliver ke smelter-smelter. Kita berharap 2024 ini kita bisa realisasikan sebagaimana tahun lalu atau mungkin lebih baik. Sambil kita siapkan langkah untuk membangun smelter sendiri. Oke, kalau smelter ini sudah ada timeline-nya kah, roadmap-nya kah? 2026. 2026 ini baru akan mulai dimulai begitu, construction. Berarti sudah ada akan di mana dibangunnya, kemudian kurang lebih sudah ada. Kami belum bisa elaborate lebih dalam, tapi that's one our big plan. Oke, tapi ini bisa kebayang ya. Jadi nanti setelah ini, setelah IPO, kemudian ada plan-plan lanjutannya. Ini akan diserap kemana saja nanti secara keseluruhan dana IPO-nya Pak Julius? Untuk ke pengembangan perdagangan artinya kita akan bayar ke beberapa pemilik tambang untuk DP untuk baik batu bara maupun nikelnya. Oh oke. Kemudian hal-hal lain misalnya ekspansi mungkin. Ya ekspansinya akan lebih banyak lagi. Kita akan bekerja sama dengan lebih banyak pemilik tambang dan nikel dan batu bara. That's it. Kita coba untuk
stabilizing process supplying to smelters, guarantee quality, quantity, itu buat kami udah cukup untuk 2024 ini. Nah, kita kan tahu bahwa ketika IPO sebelum kemudian dibuka di pasar publik, begitu ya, kita bisa lihat nih track down kira-kira perusahaan kita seperti apa dan minat dari para pelaku pasar, apalagi yang juga udah ngantri dapat penjatahan di IPO juga sudah bisa terlihat. Sejauh ini gimana nih Pak? Sebelum nanti hari Selasa tanggal 30 Januari 30 Januari launching gitu ya, ini kan udah mulai kelihatan nih sebenarnya sejauh mana minat dari para investor. Ya, so far so good. Sampai dengan tadi pukul 2 itu kita sudah hampir oversubscribe by 6 times. Sudah 6 kali? 6 kali, hampir. Dari target perolehan 183 kita sudah mendapatkan sekitar 1 triliun order. Mau menambah penjatahan lagi nggak udah 6 kali Pak? Sampai besok. Oke.